Tahukah Anda bahwa setiap anak memiliki lebih dari 10 triliun sel otak di kepalanya yang siap untuk tumbuh? Jeritan atau kutukan dapat membunuh lebih dari 1 miliar sel otak sekaligus. Satu bentakan atau pukulan dapat langsung membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Sebaliknya, pujian atau pelukan segera membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak. Berbagai artikel dan penelitian disebutkan bahwa, satu bentakan merusak miliaran sel-sel otak anak kita. Hasil penelitian Lise Gliot, berkesimpulan pada anak yang masih dalam pertumbuhan otaknya yakni pada masa usia emas pada usia 2-3 tahun, suara keras dan bentakan yang keluar dari orang tua dapat menggugurkan sel otak yang sedang tumbuh. Sedangkan pada saat ibu sedang memberikan belayan lembut sambil menyusui, rangkaian sel otaknya akan terbentuk indah. Penelitian Lise Gliot ini dilakukan sendiri pada anaknya dengan memasang kabel perekam otak yang dihubungkan dengan sebuah monitor komputer sehingga bisa melihat setiap perubahan yang terjadi dalam perkembangan otak anaknya. Hasilnya luar biasa, saat menyusui terbentuk rangkaian indah, namun saat ia terkejut dan sedikit bersuara keras pada anaknya, rangkaian indah menggelembung seperti balon, lalu pecah berantakan dan terjadi perubahan warna. Ini baru teriakan, katanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efek marah pada anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak anak. Jika hal ini terjadi secara tidak terkendali, kemungkinan dapat mengganggu struktur otak anak itu sendiri. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu pada anak. Tak hanya itu, marah juga mengganggu fungsi organ-organ penting dalam tubuh. Bukan hanya otak, marah juga dapat merusak hati, jantung dan lainnya. Jeritan dan teriakan menciptakan gelombang suara. Banyak orang tidak tahu bahwa teriakan yang disertai emosi seperti marah bisa menimbulkan gelombang baru pada otak anak. Emosi negatif seperti marah memiliki gelombang khusus pada otak anak. Gelombang ini bisa menyatu dengan gelombang suara orang berteriak. Nah, kombinasi gelombang suara dan gelombang emosi akan menciptakan gelombang ketiga dengan efek khusus. Efek dari gelombang ketiga inilah yang akan merusak sel otak anak. Hanya dengan satu cubitan, banyak sel otak akan rusak. Saat gelombang ini mengenai mereka, terlepas dari apakah mereka dapat mendengar suaranya atau tidak. Hal ini karena gelombang ketiga ini terus merambat sebagai gelombang bunyi, dan langsung ditangkap oleh otak sebagai gelombang otak. Efek kerusakan sel otak lebih besar pada anak yang terkena bentakan. Remaja dan orang dewasa mengalami kerusakan yang tidak sebesar anak-anak, tapi tetap terjadi kerusakan. Efek jangka panjang dapat dilihat pada orang yang sering mengalami bentakan di masa lalu. Mereka lebih banyak bermimpi dan perlahan memahami sesuatu. Orang-orang ini cenderung mudah mengungkapkan emosi negatif seperti marah, panik, atau sedih. Mereka sering mengalami stres dalam hidup mereka yang berujung pada depresi karena mereka berjuang untuk memahami pola masalah yang mereka hadapi. Itu semua akibat dari sel-sel otak yang kurang aktif dari seharusnya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, pendidik atau orang tua, sebaiknya bersikap lebih kreatif untuk menghadapi perilaku anak yang mungkin kurang baik. Orang tua sering gagal mencegah, membimbing, dan mengelola kesalahan sebelum terjadi. Orang tua harus mempertimbangkan tingkat perkembangan psikologis anak sebelum membuat aturan. Jangan menyamakan anak-anak dengan orang dewasa. Orang tua harus memahami bahwa dunia anak-anak sangat berbeda dengan dunia orang dewasa. Jadi saat menentukan apakah perilaku anak dipandang salah atau benar, penurut atau kasar, jangan pernah menggunakan standar orang dewasa. Namun, orang tua yang tidak sabar sering meneriakkan kata-kata kasar ketika anaknya menumpahkan susu ke lantai, terlambat mandi, menggosokkan kaki ke dinding, atau membanting pintu. Sikap orang tua seperti polisi ketika berhadapan dengan penjahat. Di sisi lain, orang tua seringkali lupa untuk memberikan perhatian positif saat anaknya mandi, minum susu dan makanan, serta merapikan mainannya tepat waktu. Seharusnya, harus ada keseimbangan antara perhatian positif dan negatif. Kita harus selalu memuji dan merangkul anak-anak kita dengan tulus, agar mereka menjadi anak-anak yang cerdas dengan jiwa yang penuh kasih.